Kenapa jadi begitu, Gulam? Kita kena sihir, Liwa. Ternyata mereka bukan makhluk siluman, tapi makhluk ciptaan. Gulam pun kemudian menyuruh Suliwah untuk memutuskan ikatan pada ranting-ranting tersebut, dan Suliwah pun segera melaksanakannya. Benar saja, ternyata dari tadi mereka hanyalah melawan seonggok ranting-ranting kering belaka. Putuskan ikatannya, nanti akan jadi seperti itu. Baik. Ternyata cuma ranting daun, Gulam. Dan untuk itu tenaga kita sudah cukup terkuras. Malam itu, sepasukan prajurit lengkap yang dipimpin langsung oleh Temenggung Katiwanda pun tengah mengendap-endap mendekati rumah persembunyian Bahadur. Mereka pun tiba-tiba menyerang secara serentak ke rumah tersebut. Bahadur dan Kasmala yang mendapat serangan tiba-tiba seperti itu pun menjadi kalang kabut. Mereka pun menghadapi prajurit-prajurit tersebut dengan sekuat tenaga. Namun hal tersebut hanya terjadi sebentar saja, karena mereka pun kemudian menghilang kabur dari rumah persembunyiannya. Dan yang lebih parahnya lagi, bahwa mereka telah menciptakan kembarannya di rumah tersebut, sehingga yang dihadapi para prajurit hanyalah sihirnya saja dan bukan aslinya. Mereka akan marah waktu mereka melihat dengan siapa sebenarnya mereka bertarung. Gulam yang mengamati pertarungan Suliwah pun menjadi curiga bahwa yang dilawan Suliwah hanyalah sihir dan bukan manusia aslinya. Ia pun menyuruh Suliwah untuk berhenti menyerang mereka berdua. Benar saja, ternyata Suliwah hanya menyerang bayangannya sendiri. Tidak usah ada gerakan apapun. Sebentar lagi kalian akan tahu apa yang sebenarnya kalian lawan. Kaca itu memantulkan gerakan siapapun yang menyerangnya, sehingga membuat mereka bisa berkelahi. Kita terkecoh. Gulam pun kemudian memerintahkan para prajurit untuk membakar rumah terkutuk tersebut. Mereka pun segera melakukannya, sehingga seluruh peralatan sihir Bahadur pun ikut hancur terbakar. Kasmala dan Bahadur yang dengan bangganya telah menipu Suliwah dan prajurit Malwapati pun menjadi sangat gusar, dan seketika kesenangan mereka pun sirna karena di kejauhan mereka melihat kepulan asap yang berasal dari rumah persembunyian yang telah mereka tinggalkan. Itu artinya rumah mereka telah dibakar habis. Mereka membakar rumah kita, Guru. Pasti semua peralatan sihir kita sudah habis terbakar, Guru. Kurang ajar! Lancang! Para siluman yang mendiami rumah tersebut pun rame-rame keluar dan segera menyerang orang-orang Malwapati tersebut. Suliwah, Gulam dan Temenggung Katiwanda pun langsung menghajar siluman-siluman tersebut. Suliwah pun dengan kekuatan pukulan jarak jauhnya bisa membuat makhluk-makhluk itu jatuh tumpang tindih. Sedangkan Gulam dengan pedang saktinya berhasil membinasakan satu persatu siluman-siluman jahat tersebut. Sisa-sisa siluman pun kemudian akhirnya kabur dari tempat tersebut. Setelah Bahadur dan Kasmala kabur dari persembunyiannya dan mengetahui bahwa prajurit Malwapati telah membakar rumah mereka yang digunakan sebagai markas di desa Sekayon, Bahadur dan Kasmala pun menjadi sangat marah dan mereka mengira bahwa penduduk desa Sekayonlah yang membocorkan rahasia mereka sehingga orang-orang Malwapati mengetahui tempat persembunyian mereka. Bahadur pun kemudian memutuskan untuk menghukum mereka dengan menyihir dan menghilangkan desa Sekayon seperti yang pernah mereka lakukan di tanah Hindustan sebelum mereka pergi ke tanah Jawa. Kita lenyapkan dengan tenung nokta, seperti yang pernah kita lakukan pada negeri Ratnapur dan Arakata. Beberapa waktu setelah itu, Suliwah, Gulam dan Temenggung Katiwanda pun mendapat laporan dari dua orang prajurit bahwa desa Sekayon hilang dan berubah menjadi hutan. Semuanya pun menjadi kaget
Begitu juga dengan Gulam. Setelah mendengar semua cerita dari prajurit tersebut, Suliwah pun bertanya kepada Gulam tentang sihir tersebut. Gulam pun menceritakan bahwa sebelumnya di tanah Hindustan, Bahadur juga pernah menyihir sebuah negara menjadi hilang tidak berbekas. Gulam pun mengakui bahwa sihir tersebut sangat luar biasa dan ia sendiri pun belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Apa tidak bisa dimunculkan lagi negeri yang hilang itu, Gulam? Ya, semestinya bisa. Karena kemusnahan itu bukanlah kemusnahan sejati, tapi penampakan seperti musnah. Cuma saya belum tahu ilmunya. Kalau begitu, kita lihat ke sana. Iya, benar. Mereka bertiga pun kemudian segera menuju desa Sekayon untuk melihat langsung keadaan desa yang hilang tersebut. Setelah sampai dan melihat langsung keadaan desa yang berubah menjadi hutan tersebut, Gulam pun menyarankan bahwa sebaiknya mereka kembali ke Malwapati dahulu dan melaporkan semuanya kepada Prabu Anglingdarma, karena Gulam sendiri belum bisa memastikan apakah dirinya mampu atau tidak mengembalikan desa tersebut. Apa kamu bisa membebaskan desa itu dari sihir? Mungkin tidak sekarang, Liwa. Untuk sementara lebih baik kita kembali ke Malwapati dulu. Ya, lebih baik begitu. Di Malwapati, Tumenggung Katiwanda mewakili semuanya pun memberikan laporan kepada Prabu Anglingdarma tentang semua yang telah mereka lakukan dan juga termasuk desa Sekayon yang kini telah berubah menjadi hutan belantara. Anglingdarma yang mendengar semua laporan Tumenggung Katiwanda pun kemudian mempertanyakan kepada Gulam mengapa Gulam tidak membebaskan tenungan tersebut. Gulam pun menjawab bahwa ia pun belum tahu cara membebaskannya. Namun ia pun berjanji kepada sang Prabu bahwa ia akan segera mencari jalan keluarnya. Ia pun sangat berharap bantuan dari Leran yang dipimpin oleh Batik Madrim supaya segera sampai di Malwapati. Kenapa tidak kamu bebaskan tenung itu, Gulam? Sampai saat ini, hamba masih belum tahu caranya, Gusti Prabu. Tapi insya Allah, hamba akan berusaha sekeras-kerasnya untuk membebaskan desa itu, Gusti Prabu. Malam itu di halaman Kedaton Malwapati, Anglingdarma, Suliwah, Gulam dan yang lainnya pun sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan serangan yang datang. Mereka pun mulai merasakan hawa siluman yang begitu kuat di tempat tersebut. Mereka semua pun semakin waspada dan tegang menanti apa yang akan terjadi. Saya juga merasakannya. Namun tiba-tiba di kejauhan terlihat Batik Madrim dan rombongan telah memasuki Kedaton Malwapati. Para prajurit pun segera membukakan pintu masuk untuk sang patih dan rombongannya. Anglingdarma pun menyambut mereka dengan sukacita karena sang Prabu dan seluruh penghuni Kedaton Malwapati selalu menanti kedatangan Batik Madrim dan bala bantuan dari Leran. Namun belum selesai mereka berdialog, tiba-tiba saja gerbang utama Malwapati pun jebol berhamburan oleh gebrakan Bahadur dan Kasmala. Mereka dengan seluruh pasukan silumannya pun segera merangsek maju melawan para pasukan prajurit Malwapati. Terima kasih kalian bersedia membantu kami. Mestinya Sahibatullah akan mengirim lebih banyak dari rombongan ini kalau jumlah kami lebih banyak. Bunuh siapapun yang berani melawan! Di sisi lain, terlihat Anglingdarma dan yang lainnya pun tengah menuju gerbang utama. Namun, mereka pun dihambat dengan serangan yang datang secara tiba-tiba dari para siluman pasukan Bahadur. Anglingdarma, Suliwah dan Batik Madrim pun segera menghadapi serangan makhluk-makhluk terkutuk tersebut dengan ilmu kanuragan mereka. Makhluk-makhluk itu pun berpentalan ke sana kemari. Namun yang anehnya, makhluk-makhluk tersebut pun bisa bangun dan bertarung lagi walaupun telah terkena hantaman pukulan dan tendangan Anglingdarma, Batik Madrim maupun Suliwah. Tiba-tiba saja Bahadur dan Kasmala pun hadir di tempat tersebut dan dengan pongahnya mereka menghina dan memberikan ancaman kepada Prabu Anglingdarma bahwa jika Anglingdarma tidak takluk padanya maka ia akan melenyapkan seluruh negeri Malwapati.
Angling Dharma, lebih baik kalian takluk kepada kami daripada seluruh negerimu kulenyapkan dari muka bumi. Mendengar ancaman dan kepongahan Bahadur yang di luar batas tersebut pun kemudian membuat Angling Dharma menjadi sangat marah. Dengan geraham bergemeletukan, Angling Dharma pun segera mematek salah satu ajian paling sakti dan jarang sekali digunakan, yaitu ilmu pukulan jarak jauh telapak tangan dewa. Melihat serangan pukulan jarak jauh Angling Dharma, Bahadur dan Kasmala pun segera menghindar, sehingga pukulan tersebut pun segera menghantam tembok tempat mereka berpijak, dan akibatnya pun luar biasa, tembok tersebut pun hancur berantakan. Akibat serangan Angling Dharma yang luar biasa tersebut, Bahadur pun menyihir salah satu bangunan di Kedaton menjadi hingga tidak terlihat. Melihat semua itu, Angling Dharma pun menjadi semakin geram. Ia pun kemudian rogoh sukmo dan segera menghantam Bahadur dan Kasmala berkali-kali hingga keduanya terlempar. Pertempuran besar pun terjadi. Batik Madrim segera menghadapi Kasmala, sedangkan Bahadur pun tengah mencekik Ki Mundir dan menyerang Angling Dharma dengan siluman ular yang keluar dari perutnya. Chandrika Dewi dan Ratri yang baru saja datang pun segera menyerang Bahadur dengan pedang mereka, namun mereka justru terlempar balik. Bahadur pun masih terlihat mencekik Ki Mundir dan melilit Angling Dharma dengan siluman perutnya. Melihat semua itu, Batik Madrim pun kemudian mematek ajian Braja Mustinya. Namun, Bahadur pun segera menggagalkannya dengan sinar mata sihirnya. Ledakan keras terjadi ketika sinar tersebut menghantam Batik Madrim. Ki Mundir yang masih terbelenggu dalam cekikan Bahadur pun berusaha untuk membaca doa-doanya. Di sisi lain, Chandrika Dewi pun kemudian menaburkan serbu inti bumi ke pedangnya dan segera menyerang Bahadur kembali, dan ternyata usahanya pun berhasil. Pedangnya mampu melukai tangan Bahadur yang kemudian langsung melepaskan cekikannya pada Ki Mundir. Setelah itu, Gulam pun mencabut pedangnya dan segera melemparkannya pada Chandrika Dewi yang kemudian membuat makhluk-makhluk siluman yang menyerangnya pun takut untuk mendekat. Sementara itu, Angling Dharma pun masih sibuk menghadapi serangan makhluk siluman perut Bahadur yang terus mencoba melilit dan menggigitnya. Batik Madrim pun kemudian kembali mematek ajian Braja Mustinya. Serangan sihir mata Bahadur pun dapat dipatahkannya, dan Batik Madrim pun segera menyarangkan pukulannya ke tubuh Bahadur, sehingga Angling Dharma pun terbebas dari lilitan makhluk mengerikan tersebut. Selanjutnya, Bahadur dan Kasmala pun hanya menjadi bulan-bulanan Angling Dharma dan Batik Madrim. Banyak pukulan dan tendangan yang telah bersarang di tubuh mereka. Angling Dharma pun kemudian menerima jaring perangkap pemberian Gulam dan segera melemparkannya kepada Bahadur, sehingga Bahadur pun terjerat jaring sakti tersebut. Begitu juga dengan Batik Madrim yang menerima sebuah kain putih dari Ki Mundir. Ia pun segera mengikat tubuh Kasmala dengan tali putih tersebut, sehingga Kasmala pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Angling Dharma dan kawan-kawannya pun mampu menangkap Bahadur dan Kasmala dalam keadaan tak berdaya. Mereka pun kemudian memasukkan dua penyihir tersebut ke dalam penjara Malwapati. Lebih baik Tuan bebaskan kami. Saya janji Tuan akan
kami bebaskan dari gangguan makhluk halus dan siluman lainnya.